No gold is not in her. She's a diamond. Ya, kembali lagi di Unlimited ID bersama saya Daryl Dini. Kali ini kita kedatangan GTX 1050 Ti 4GB GDDR5 dari Zotac. Dia bentuknya mini seperti ini. Aduh, tulisannya kenapa kebalik. Oke, ini tidak menggunakan power pin ya teman-teman. Nggak pakai power pin, dihemat daya banget. Dan juga bisa dilihat ada 3 output display, HDMI, DVI, dan juga dan juga DisplayPort. Sorry. Aduh, kepotong-potong. Oke, untuk spesifikasi lanjutnya, ini dia memiliki 4GB DDR5 dengan TDP maksimal di 75 watt. Dia juga rilis di tahun 2016, Oktober 2016. Memori bus di 128 bit dan untuk spesifikasi lengkapnya bisa dicek di Tech Power Up, tapi untuk detailnya di sini kita jelaskan ya yang itu aja. Ini masih segel nih, kondisinya agak berdebu sedikit. Ini adalah penerus dari Lord Cespleng ya, GTX 750 Ti. Ini adalah GTX 1050 Ti yang masih banyak banget dicari sama orang-orang. Oke, nggak perlu lama-lama kali ya. Kita langsung cek aja sih gimana performanya di 2025. Let's go. Ya, kembali di pengetesan GTX 1050 Ti 4GB GDDR5 dari Zotac. Ini adalah VGA dual fan tanpa power pin dari Zotac. Kita langsung cek aja nih gimana performanya di Descender. Teman-teman udah bisa langsung lihat di pojok kiri atas. Untuk FPS yang dihasilkan bisa nyampe 100-an. So, kita langsung cek aja untuk settingan grafiknya ada di ini di low. Kita bikin di high aja deh. Kita bikin di high dan VSync di off ya. Ini udah off. Resolusi 1080p. Let's go, kita tes. FPS yang dihasilkan bisa dilihat di pojok kiri atas ada di 60-an, dimana ini sambil record ya. Yang artinya kalau tanpa record bisa stabil di atas 60 lebih baik, dan juga nggak ada stutter kayak gitu ya. Kita langsung lihat juga untuk suhu di pojok kiri atas ada di 59 derajat, yang dimana itu udah oke banget. Adem banget untuk sekelas 1050 Ti. Juga untuk TDP-nya ada di 68, maksimum di 70-an watt ya. Jadi gitu. Untuk Descender setting high tanpa record udah pasti aman di atas 60 ya. Tanpa power pin, dan ini udah enak banget. So, nggak perlu lama-lama lagi, kita langsung ke pengetesan selanjutnya. Let's go. Ya, kembali di pengetesan GTX 1050 Ti 4GB GDDR5 dari Zotac. Kali ini kita ada di God of War. Kita langsung cek aja untuk settingannya. Sip, untuk settingannya kita ada di original. Dan untuk displaynya kita ada di 1080p. Kita pakein FSR 2.0 di quality kali ya. Oke. Di quality kita bisa dapat di 30-an FPS, yang dimana kalau tanpa record pastinya akan lebih baik dari FPS yang tampil di pojok kiri atas ya teman-teman. Dan juga udah bisa dilihat untuk memori yang terpakai ada di 3,2 GB. Untuk suhu ada di 60-an, VGA bekerja 100%, dan juga untuk TDP nya stabil di 60-an seperti biasa karena jadi udah kerja full ya. Kita lihat di sini aman banget, nggak ada stutter ya. Kita pakai FSR quality di sini udah nyaman, udah lumayan bisa lah untuk main God of War di 30-an FPS ke atas. Kalau tanpa record kemungkinan besar bisa stabil di 40-an FPS, yang dimana udah lumayan enak lah ya. Seperti itu. Oke. Sekian pengetesan di God of War, kita lanjut ke pengetesan selanjutnya. Let's go. Ya, kembali lagi di pengetesan GTX 1050 Ti 4GB GDDR5 dari Zotac. Kita kali ini ada di Cyberpunk 2077. Oke, kita langsung cek aja untuk settingannya.
Untuk settingannya kita ada di 1080p. Vising kita off dulu. Vising kita off, resolusi 1080p, tidak ada frame limit. Untuk grafiknya kita setting di medium kali ya, kita coba di medium. Oke. Di medium kita dapat di 20-an fps. Tapi sebentar, ini kayaknya ada yang kurang deh settingannya, kita cek lagi deh. Untuk settingannya kita di 1080p, kita coba di 1080p low, FSR di quality kali ya. Sip, kita tes. Kita dapat di still di 20-an fps, yang kalau tanpa record kita bisa dapat di 30-an fps. Jadi Cyberpunk terhitungnya ya masih lumayan sih untuk playable ya, tapi di 30-an fps buat temen-temen yang mepet banget yang main ini ya masih oke lah di 30 fps. Suhu juga temen-temen bisa lihat di pojok kiri atas ada di 54 derajat, yang dimana ini oke banget. Usage di 99%, TDP-nya variatif dari 50 sampai 60-an watt seperti itu. Jadi untuk main Cyberpunk 2077 nih udah di kota kayak gini ya, FPS-nya masih bisa apa ya? Buat teman-teman yang budgetnya ngepas, ini masih oke lah ya. Bisa di setting lagi, bisa di setting untuk FSR-nya lagi kayak gitu. Ini kita kasih contoh untuk settingan FSR-nya, mungkin kita coba rubah ke performance kali ya. Nah, contoh ke performance ini kita bisa dapat di udah mau nyentuh 30-an fps, tapi sekali lagi ini karena sambil record ya, rada berat. Nah, kita bisa nyentuh di 30-an fps kayak gitu. Jadi tinggal di setting aja. Dan juga karena ini kan VGA tanpa power pin, so inilah yang kalian dapat kekuatannya. Seperti itu. Kita lanjut ke pengetesan selanjutnya ya. Let's go. Ya, kembali lagi di pengetesan GTX 1050 Ti 4GB DDR5 dari Zotac Dual Fan tanpa power pin. Kali ini kita ada di Forza Horizon 5. Kita langsung bisa teman-teman cek, lihat bareng-bareng di pojok kiri atas. Untuk memori yang terpakai, usage-nya ada di 3400 MB, 3,4 GB. Suhu ada di 60 derajat dan juga TDP-nya ada di 60-an. Kita bisa nikmatin game ini di atas 40-an fps sambil record ya. Ini kalau tanpa record pastinya kayaknya bisa di 50-an ya, udah nyaman juga. Tapi sebelum itu, maaf banget nih, saya lupa masih lihat settingannya. Untuk settingan grafiknya ada di 1080p, unlock variable, vising di off, dan juga untuk grafiknya setting di high. Ya, ini di setting high. Jadi kalau temen-temen turunin settingnya, mungkin dia bisa lebih baik lagi fps-nya, mungkin di medium atau di low juga masih oke. Tapi ya di low, tapi jangan yang lowest ya, di low aja. Itu udah cukup sih, udah enak. Tapi dengan setting high gini aja kita udah bisa lihat ya bahwa 1050 Ti ini udah oke banget buat kita nikmatin Forza Horizon 5. Wait, kayak gitu. Jadi 1050 Ti tanpa power pin ini kenapa sih masih banyak banget ya peminatnya, itu dikarenakan ya ini tanpa power pin, driver yang mudah, nggak perlu troubleshoot atau masalah yang kayak gimana. Buat editing juga masih lumayan, ada dapurnya kayak gitu. Tapi ya tetap pemilihan untuk beli VGA second kalian harus cek sebenar-benarnya ya, disarankan seperti itu. Sip. Suhu mentok-mentok ada di 62 derajat, di pojok kiri atas bisa lihat bareng-bareng. Dan juga yes, ini VGA tanpa power pin, yang dimana powernya oke banget ya. Untuk VGA tanpa power pin tuh masih bisa diaduk lah. Oke, so nggak perlu lama-lama, kita lanjut ke konklusinya. Let's go. Nah, gimana? Kaget kan? Masih bisa banget diajak main di 2025 dengan resolusi 1080p. Mungkin game-game AAA dengan settingan tertentu ini masih banget bisa. Apalagi kalian cuma mau main game-game e-sport, 1050 Ti ini masih bisa jadi pilihan yang sangat oke banget buat kalian. Apalagi dengan budget minim gini dapat VGA tanpa power pin dan lumayan sepowerful ini.
So, coba kalian komen di bawah, menurut kalian gimana tentang si GTX 1050 Ti ini. Buat teman-teman yang suka video kayak gini, jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. And as always, kita ketemu di video selanjutnya. I know gold is not enough.